Tren pemutusan hubungan kerja, PHK, di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024. Hingga Agustus, tercatat hampir 46.000 karyawan telah kehilangan pekerjaan, dengan sektor manufaktur paling terdampak, terutama industri tekstil dan garmen. Penyebab PHK. PHK ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi permintaan produk Indonesia, terutama dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina. Tingginya biaya produksi, yang dipicu oleh kenaikan harga bahan baku dan logistik, serta gejolak geopolitik yang berdampak pada daya saing industri. Transformasi digital di perusahaan-perusahaan teknologi yang juga berkontribusi pada PHK massal di sektor tersebut. Data dan statistik. Dari total PHK yang terjadi, sekitar 23.365 kasus berasal dari sektor industri pengolahan, dengan banyak perusahaan tekstil terpaksa menutup pabrik. Kementerian Tenaga Kerja mencatat bahwa PHK pada tahun ini lebih tinggi sekitar 5.000 kasus dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Tindakan pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia berupaya melakukan mitigasi melalui Job Fair Nasional, yang menawarkan sekitar 178.000 lowongan kerja untuk membantu para pekerja yang terkena PHK. Penyediaan program pelatihan dan subsidi untuk meningkatkan keterampilan karyawan yang di PHK, agar bisa beradaptasi dengan peluang kerja baru. Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah, berharap bahwa langkah-langkah ini dapat membantu menyeimbangkan jumlah pekerja yang keluar dan masuk dari pasar kerja, meskipun tantangan tetap ada dalam menghadapi tren PHK yang meningkat. Peningkatan pemutusan hubungan kerja, PHK, di sektor manufaktur di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama. Point 1. Kenaikan biaya produksi. Biaya produksi yang meningkat, terutama biaya bahan baku, menjadi salah satu penyebab utama PHK. Selama beberapa tahun terakhir, harga bahan baku mengalami lonjakan akibat fluktuasi pasar global dan gangguan rantai pasokan, yang membuat perusahaan kesulitan untuk mempertahankan margin keuntungan. Kenaikan biaya ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya, seringkali dengan mengurangi jumlah karyawan. Point 2. Perlambatan ekonomi global. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil, termasuk penurunan permintaan dari negara-negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat dan Cina, telah mempengaruhi sektor manufaktur. Banyak perusahaan terpaksa mengurangi kapasitas produksi atau bahkan menutup pabrik, yang berujung pada PHK massal. Point 3. Transformasi digital dan otomatisasi. Perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur semakin beralih ke otomatisasi dan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional. Proses ini seringkali mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia, sehingga banyak karyawan yang terkena dampak. Point 4. Ketidakpastian pasar. Ketidakpastian pasar akibat faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, perubahan regulasi, dan dampak jangka panjang dari pandemi COVID-19 juga berkontribusi pada keputusan perusahaan untuk melakukan PHK. Banyak perusahaan merasa perlu untuk mengurangi biaya tetap mereka dalam menghadapi ketidakpastian ini. Secara keseluruhan, kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang sulit bagi perusahaan manufaktur, memaksa mereka untuk mengambil langkah drastis seperti PHK untuk bertahan dalam kondisi yang menantang. Pemerintah Indonesia dapat membantu korban pemutusan hubungan kerja, PHK, secara efektif melalui beberapa langkah strategis yang berfokus pada pemulihan ekonomi dan peningkatan keterampilan. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat diambil. Point 1. Peningkatan jaminan kehilangan pekerjaan, JKP. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 1,2 triliun rupiah untuk program JKP, yang memberikan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja kepada pekerja yang di PHK. Penyesuaian insentif JKP agar setara dengan program Kartu Prakerja juga sedang dipertimbangkan, sehingga pekerja dapat menerima 45% dari gaji terakhir selama 6 bulan. Point 2. Program pelatihan dan keterampilan. Menyediakan program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan pekerja sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja yang berubah. Pelatihan ini bisa dilakukan secara daring, hibrida, atau luring dan diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi. Point 3. Subsidi dan dukungan keuangan.
Memberikan subsidi kepada korban PHK untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar selama masa transisi mencari pekerjaan baru. Ini termasuk bantuan tunai sementara hingga mereka mendapatkan pekerjaan baru. Point 4. Job fair dan koneksi dengan peluang kerja. Mengadakan acara job fair untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang menawarkan lowongan. Kementerian Tenaga Kerja telah menyelenggarakan job fair nasional dengan ribuan lowongan yang tersedia, memberikan kesempatan bagi pekerja yang terkena PHK untuk mendapatkan pekerjaan baru. Point 5. Reformasi kebijakan ekonomi. Melakukan reformasi kebijakan jangka panjang untuk meningkatkan iklim usaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini termasuk reindustrialisasi dan optimalisasi hilirisasi sumber daya alam untuk menarik investasi. Point 6. Peningkatan akses informasi pasar kerja. Meningkatkan sistem informasi pasar kerja agar pekerja dapat dengan mudah mengakses informasi tentang lowongan pekerjaan dan pelatihan yang tersedia, sehingga mempercepat proses pencarian pekerjaan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih efektif kepada korban PHK, membantu mereka beradaptasi dengan kondisi pasar kerja yang baru dan meningkatkan peluang mereka untuk kembali bekerja. Dampak pemutusan hubungan kerja, PHK, di Indonesia dapat dirasakan secara luas dan beragam, memengaruhi perekonomian negara dalam beberapa aspek penting. Point 1. Peningkatan tingkat pengangguran. PHK secara langsung menyebabkan kenaikan angka pengangguran, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat pengangguran terbuka, TPT. TPT di Indonesia diperkirakan mencapai 5,86% atau sekitar 8,42 juta jiwa pada tahun 2022, dan diprediksi akan terus meningkat seiring dengan gelombang PHK yang terjadi. Peningkatan pengangguran ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mengurangi produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Point 2. Penurunan daya beli masyarakat. Dengan banyaknya karyawan yang kehilangan pekerjaan, daya beli masyarakat mengalami penurunan signifikan. Hal ini terlihat dari tren deflasi yang terjadi, di mana indeks harga konsumen mengalami penurunan akibat berkurangnya konsumsi masyarakat. Ketika daya beli menurun, permintaan terhadap barang dan jasa juga ikut tergerus, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Point 3. Peningkatan angka kemiskinan. PHK berpotensi mendorong angka kemiskinan kembali ke tingkat yang lebih tinggi. Diperkirakan bahwa angka kemiskinan dapat meningkat menjadi 2 digit jika tren PHK tidak ditangani dengan baik. Banyak individu yang sebelumnya berada di atas garis kemiskinan kini terpaksa menyesuaikan pengeluaran mereka, sehingga meningkatkan ketimpangan ekonomi. Point 4. Dampak sosial dan psikologis. PHK tidak hanya berdampak ekonomi tetapi juga sosial. Pekerja yang di PHK sering mengalami stres, depresi, dan ketidakpastian masa depan. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan sosial dan potensi protes buruh, yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Point 5. Penurunan pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, PHK besar-besaran dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan semakin banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, aktivitas sektor real menurun, yang berdampak pada penurunan produk domestik bruto, PDB, dan daya saing ekonomi. Jika tidak ada langkah-langkah mitigasi yang efektif, Indonesia mungkin terjebak dalam jebakan pendapatan menengah ke bawah. Point 6. Beban fiskal bagi pemerintah. Pemerintah akan menghadapi beban fiskal yang lebih besar akibat meningkatnya kebutuhan untuk program perlindungan sosial dan bantuan bagi korban PHK. Ini dapat mengalihkan anggaran dari sektor-sektor lain yang juga membutuhkan perhatian. Secara keseluruhan, gelombang PHK di Indonesia memiliki dampak yang kompleks dan saling terkait pada perekonomian nasional. Penanganan masalah ini memerlukan strategi yang komprehensif dari pemerintah dan kolaborasi dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pekerja yang terdampak.